Selamat malam sahabat-sahabat TML. Kita mulai lagi pada Sabtu ini, tanggal 5 Juni. Tak terasa sudah masuki bulan ke-6. Kita di tahun 2021 ini. Selamat datang Pak Dewo, Ketua TML kita. Thank you Pak. Kami menyapa sahabat-sahabat TML untuk tune in lagi setiap minggu. Kita setiap Sabtu malam seminggu sekali ya join di dalam Saturday ngedate kita sudah, walaupun mungkin sudah bukan zamannya lagi, tapi kita tetap semangat muda, tetap malam mingguan ya, malam minggu bersama teman-teman kita para sahabat TML untuk terus mendengar inspirasi dari kawan-kawan para sahabat-sahabat TML. Bagaimana di dalam pengalaman-pengalaman mereka yang tentunya sangat padat dan penuh inspirasi yang akan bermanfaat bagi kita. Siapakah tamu kita pada malam hari ini? Sebentar kita masih menunggu para sahabat. Tamu kali ini jauh, bukan di sekitar Jabodetabek, sahabat-sahabat. Ya, mari, seperti kalau saya ukir jejakmu di TML ini. Kita sahabat-sahabat, terus kita ingat bahwa TML Community ini akan mengajak kita sama-sama member untuk mendapatkan 3P. Purpose, mengenal tujuan, mengetahui tujuan, kemudian kita melihat potensi, bakat, sehingga kita bisa mengerjakan kehidupan kita dengan penuh semangat, passion, untuk memberikan buah terbaik, termanis, 10 kali lebih baik. Nah, oke, silahkan, saya akan mengajak Bapak untuk join. Di situ ada requestnya Pak Nurman untuk join, silahkan. Saya invite ya Pak ya. Pak, silakan Pak Nurman bisa masuk ke dalam request join Pak. Saya undang atau saya perlu invite ya. Sahabat-sahabat, kita sedang menanti koneksi. Silakan Pak Nurman bisa klik untuk join Pak. Ada request join, nanti saya akan yes Pak, karena di sini saya belum kesulitan untuk menginvite Pak. Baik, sambil menunggu teman-teman, terus kita akan ada yel ya. Pada waktu itu kita sampai sahabat TML, kita katakan ukir jejakmu, karena kita rindu, kita berharap bahwa biarlah kehidupan kita mengukir jejak Tuhan Sang Pencipta melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, semua yang kita lakukan, kita mengukir jejak Sang Pencipta. Kita nunggu bintang tamu kita, silahkan Pak. Invite ya. Oke, go with live ya. Respon sahabat-sahabat, pada malam hari ini tema kita adalah change or die. Jadi kita akan berubah atau kalah atau mati. Ya, kita masih menunggu kawan kita, sahabat kita untuk join. Ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat TML, kita akan silahkan Pak. Pak, suara tes Pak, cukup jelas suaranya Pak Nurman? Ya, tes suara masuk Ibu. Oke, Bapak juga cukup jelas. Oke, selamat malam sahabat-sahabat. Kita mulai malam hari ini diskusi yang pastinya seru dan bermanfaat bagi kita semua. Ya Pak Nurman ya. Tema pada malam hari ini change or die. Berubah atau kalah atau mati ya. Sahabat-sahabat TML, sebelum lebih lanjut Pak, izinkan mengingatkan kembali para sahabat di TML Community Theocentric
Motivation and Leadership Community, yaitu komunitas kita semua yang sepakat dan mencintai pengajaran teosentris ini, yaitu sebuah pengajaran atau pembelajaran bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Nah, di dalam TML Community ini kita akan sama-sama belajar mendapatkan 3P itu, menemukan tujuan dan menggunakan potensi yang diberikan sehingga kita mengerjakan tugas kita dengan penuh hasrat, penuh passion untuk memberikan buah termanis 10 kali lebih baik. Pak, tidak berlama-lama lagi sahabat TML, kita sambut Pak Nurman, ya Pak. Silahkan Pak, perkenalkan diri sebentar. Ya. Siapa Bapak Ya, dan terima kasih. Sadin ini adalah salah satu member TML, ya. Silahkan Pak Nurman. Baik, Ibu Yuni yang luar biasa ini host kita energik dan bersemangat. Jadi saya juga ikut bersemangat dan berenergi ya. Sahabat-sahabat saya mungkin yang live di sini baik dari teman TML Community maupun dari teman-teman saya dan teman-teman dari khususnya yang tergabung dalam TML Community. Berjumpa dengan saya salah satu sahabat dari komunitas yang luar biasa ini, ya. Komunitas yang memberikan waktu bagi kita untuk saling sharing. Bukan berarti saya lebih hebat, tapi kita lebih banyak sharing bagaimana sih kita menghadapi kondisi yang saat ini. Ya, perkenalkan dengan saya Norman Nuhara, panggilannya Norman, ya, tapi bukan yang pernah terkenal dengan lagu Caiya Caiya ya. Norman bukan yang itu ya. Caiya Caiya kemudian ganti bubur, habis itu saya nggak tahu kabarnya gimana Pak Norman yang satunya ya. Ini Norman Nuhara ada Nuharanya ya. Kata orang tua saya, Nur itu cahaya, man manusia, Nuhara paling tidak seperti Nabi Nuh yang menghalangi dan bisa menghalau semua rintangan. Nah, itu sekilas tentang saya. Dari namanya udah banyak arti ya Pak Norman ya. Alhamdulillah, begitulah. Jadi memang nama, kata orang itu apalah arti sebuah nama, tapi bagi saya nama itu penting karena itu dibuat oleh orang tua kita, punya maksud, punya cerita, punya rasa. Ya, kalau rasanya masuk dalam pikiran, rasanya masuk dalam hati, itu insya Allah akan memberikan kenangan tersendiri bagi kita. Yes, setuju Pak. Monggo. Sekarang aktivitasnya bagaimana pengalaman Bapak nih? Ya, kalau aktivitas sehari-hari masih seorang karyawan yang punya belajar berusaha juga. Ya, kita punya Dewa Batik Solo itu punya istri dan anak-anak saya. Kemudian ada juga usaha percetakan Yasin dan Al-Quran itu juga untuk belajar dengan anak saya juga. Sehari-hari saya masih seorang karyawan yang berusaha untuk belajar di TML ini, ya. Time Management Leadership ini luar biasa sebenarnya karena Theocentric Management Leadership ini tidak hanya mengandalkan kekuatan manusia, tapi mengandalkan kekuatan yang di atas. Nah, tema kali ini kan Change Oda ya. Ini sebetulnya saya punya suhu yang luar biasa tentang Change Oda yang saya juga mohon maaf karena harusnya dengan beliau malam ini saya ikut gabung ya. Beliau juga punya tema Change Oda itu luar biasa karena dia adalah suhu atau master mentor saya juga sebetulnya ya. Salah seorang motivator yang cukup terkenal juga ya. Yang menginspirasi saya saat ini juga sebetulnya ya. Tapi apapun kondisinya ya, bagi kita sahabat-sahabat TML yang ada di live IG ini, menurut saya yang paling penting dalam Change Oda adalah saat Anda menentukan sebuah pilihan dan Anda dihadapkan pada sebuah kondisi, artinya berubah atau mati kalah, maka itulah sebetulnya saat Anda menentukan diri Anda sendiri dan bagaimana Anda meyakini terhadap apa yang Anda lakukan. Ya, terlepas agama apapun dan keyakinan Anda, ya, agama dan keyakinan Anda, saat Anda sudah menentukan perubahan itu adalah bagian dari kehidupan yang harus Anda jalani, apalagi Anda meyakini dengan iman yang Anda yakini, insya Allah, kata orang Jawa ini Bu ini ya, Gusti Allah itu rasari, artinya Tuhan itu tidak akan tidur. Siap. Karena maha kasih dan maha sayangnya itu sebetulnya luar biasa gitu. Ya Pak. Kalau kita bisa menerima maha kasih dan maha sayang yang di atas itu, lewat apa sih? Ikhtiar juga maksimal. Ya, saya memang belum seperti yang diharapkan, tapi minimal saat ini apa yang saya lakukan dan kemudian saya ketemu orang hebat, komunitas-komunitas hebat itu bukan hanya karena kehendak saya,
tapi memang udah dijalankan sama yang di atas karena saya berdoa dan berusaha, Yes, berikhtiar, berikhtiar. Ya. belajar. Kalau kata mentor saya itu rakus ilmu. Nah kalau Anda rakus ilmu, pasti dan pasti insya Allah Anda akan ketemu orang-orang yang punya ilmu-ilmu hebat. Yes, Dan yes. sampai dengan hari ini, Betul, betul dan Pak. sampai hari ini saya meyakini itu gitu. Betul. Begini, Yes. di 1 bulan ini saya ketemu lagi dengan komunitas yang orang-orang yang luar biasa, yang Wow. mengandalkan kekuatan, bukan kekuatan manusia tapi kekuatan ilahiyah. Sekali Ya, lagi, apapun agama dan keyakinan Anda, kalau ya, Anda udah menentukan apa ya, yang harus Anda pilih saat ini, ya, ibarat kata kalau saya bilang dalam pekerjaan saya dulu, saya itu sebagai seorang sales Bu ya, sales murni ya, ya. mulai betulnya background saya sih akuntansi ya, pernah dikerja di audit, cuma ternyata saya nggak kerasan Bu ini di audit itu. Wow, orang lapangan berarti Pak. Iya, di auditor itu saya nggak kerasan ya karena berkutat pada memeriksa dan kemudian menemukan kesalahan kan gitu ya. Ya, ya, betul. Setelah saya di auditor, saya itu iseng sebetulnya dulu jadi sales. Saya pikir pada saat tahun 2001 saya ngelamar itu ada lowongan di koran ya, di koran salah satu koran terkenal di Jawa Timur, Surabaya, karena aslinya saya dari Jawa Timur. Yep. Itu menyebutkan kalimat sales eksekutif. Wah, menurut saya itu, wah ini sales eksekutif. Tapi kan itu luar biasa gitu ya. Ternyata saya masuk di salah satu perusahaan otomotif dan saya harus canvas door to door dari pasar ke pasar, dari pintu ke pintu. Wow. Nah itu menurut saya salah satu change odai saya pada saat pertama kali itu. Apakah saya memutuskan untuk bergerak di sales ini terus? Ya. Atau saya kembali ke pekerjaan lama saya sebagai seorang accounting gitu. Yes, 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 yes. Nah, 3 bulan saya bekerja di sales itu. Alhamdulillah saya punya supervisor juga luar biasa. Tapi 3 bulan kemudian saya keluar karena dapat tawaran jadi sales di perusahaan yang lebih besar. Gitu aja. Nah, itu saya jalani hampir 3 tahun di sebuah ATPM terkenal juga ya. Iya, di Pak. sales itu. Itu salah satu change OD pertama saya, memutuskan untuk saya bergerak dari seorang accounting menjadi seorang sales. Setuju Pak. Berarti memang Bapak sudah banyak pengalaman ya Pak ya dalam istilahnya change order ini sudah Bapak lakukan sebelumnya, bukan hanya di pandemi ini Pak. Sebentar mohon Pak Nurman, kita bersyukur sekali pada malam hari ternyata sudah banyak sekali peminatnya Pak Nurman ya yang sudah join di IG kita Pak. Amin. Saya pengen tahu Ini ada sahabat saya Surabaya ini. Ini change OD pada saat kerja di sebuah perbankan ini. Mas Randy. Sebelum lebih lanjut Pak, pastinya nanti kita pengen tahu Pak how-nya ya Pak. Tapi sebelumnya Pak, izin Pak, boleh tahu, boleh istilahnya, kenapa sih Pak, istilahnya change order itu tadi kan respon dari Pak Dewa cukup baik bahwa change dimulai dari sebuah keputusan ya Pak. Tetapi yang menarik buat saya adalah pertanyaannya begini Pak, kenapa Bapak mengangkat topik ini Pak Nurman? Boleh singkat, bagaimana menurut Bapak, kenapa Bapak mengangkat topik ini? Satu, inspirasi dari sahabat saya, mentor saya yang luar biasa. Kedua, saya melihat di kondisi pandemi ini, ada orang yang gampang kemudian move on, ada kemudian orang yang meratapi nasib gitu. Oh entah itu diberhentikan dari perusahaannya, atau karena dia punya usaha, karena efek pandemi COVID ini kemudian dia bangkrut dan dia mau bangkit lagi itu susah. Itu susah gitu. Iya, iya. Nah, di kondisi krisis seperti sekarang ini sebetulnya kalau kita lihat dari zaman ke zaman itu selalu ada gitu. Iya. Apalagi kalau kita ngomong bisnis atau usaha ataupun sebagai karyawan, selalu ada bisnis yang mati, selalu ada bisnis yang tumbuh. Iya. Selalu ada bisnis yang bangkrut, selalu ada bisnis yang kemudian melejit. Betul, siap. Iya. Nah itu artinya apa? Apapun agama dan keyakinan kita, kalau kita mengimani apa yang kita yakini, yang di atas itu tergantung dari apa yang kita putuskan. Kita mau berubah, artinya berubah itu kita melihat peluang, kondisi, apa yang bisa kita lakukan dari semua kelebihan dan kekurangan yang kita miliki saat ini. Yes. Apapun profesi dan pekerjaan kita ya, apapun profesi dan pekerjaan kita,
Ya. Kalau saya sebagai karyawan yang kemudian di pabriknya tutup, apa sih yang bisa saya lakukan saat ini? Ya. Ada banyak komunitas sebetulnya yang membantu kita untuk berjuang bersama-sama. Ya, Nah, baik, saya itu baik, punya baik. mentor yang khusus menangani termasuk ini. Sales Ya. dididik mulai dari nol sampai kemudian dia jadi berhasil. Dan itu garansinya dari mentor saya luar biasa sebetulnya. Itu salah satu kenapa kemudian Change Oda itu mengilhami saya. Sebagai sales Oh, dia didik, kemudian sebagai entrepreneur di komunitas yang lainnya yang kemudian juga ada Pak Elo di TML Community ini, di bukunya Pak Elo, di komunitas itu juga kemudian bagaimana kita mengilhami para usaha mikro menengah, bagaimana iya. memulai usaha, kalaupun dia belum tahu cara memulainya, diajarkan di situ gimana mulai. Oke, Begitu keren. kira-kira Bu Yuni. Kenapa Betul. kita change OD-nya itu untuk Yes. saya tetap di kita, tinggal kita mau nggak melihat peluang di sekitar kita yang cukup besar sebetulnya. Yes, thank you. Oke Pak, jadi menurut memang mengapa change order ini penting karena memang di saat-saat seperti ini ada orang yang tetap move on, gampang move on, tetapi yang Bapak tisna kan banyak, bukan ada atau malah mungkin banyak ya, yang meratapi nasib ya, ataupun kalau mau bertindak bingung sampai akhirnya jadi, waduh tidak tahu apa harus dilakukan ya Pak ya. Thank you Pak Nurman, very wow, sangat menginspirasi nih Pak. Memang benar itu kita harus lihat dulu kondisi saat ini ya Pak ya. Tetapi lebih dalam Pak mengenai change order ini kan Bapak sering menyampaikan change order, change order. Nah, sebetulnya change order itu kalau boleh dijelaskan lebih atau ada contohnya yang dimaksud ada pilihan ataupun tetap kalah atau mati. Boleh didiskusikan maksudnya change order ini seperti apa Pak? Jadi gini, apapun kondisi yang kita alami di saat sekarang, ya, sebetulnya setiap manusia setiap hari itu punya pilihan. Sama seperti saya besok mau bangun pagi jam 5 atau saya mau bangun jam 6 atau saya bangunnya lebih siang lagi. Itu pilihan sederhana kita saat ini. Nah, kalau kemudian kita udah tahu change OD filosofinya itu kita berubah mati atau kalah dalam profesi dan pekerjaan kita, ya, artinya pada saat kemudian terjadi perubahan organisasi, perubahan cara kita bekerja, cara kita, seperti saya sebagai seorang saya jualan ya, kalau dulu live IG ini kan jarang-jarang, virtual seperti ini kan jarang-jarang, hampir nggak ada lah kalau kita lihat. Ya betul Pak. Saya masih ingat di bulan Maret, begitu April udah mulai tuh banyak komunitas live IG setiap hari seperti ini. Bahkan di pekerjaan saya dituntut untuk pakai virtual dengan aplikasi-aplikasi yang notabene saya nggak pernah lihat atau download aja nggak pernah. Tapi saya dipaksa dengan pekerjaan saya kemudian untuk melakukan itu. Nah, bagaimana kalau kemudian saya nggak melakukan itu? Ya bisa jadi saya diberhentikan karena dianggap nggak mampu. Ya. Karena nggak mampu mengikuti perubahan teknologi dan informasi dan tuntutan tanggung jawab pekerjaan saya, ya saya akan kalah. Ya. Kalahnya di mana? Bisa jadi saya performance saya jelek, KPI saya jatuh, saya diberhentikan atau dipindah divisi lain karena dia nggak cakap menjalankan tanggung jawab. Iya Pak, baik Pak. Oke. Thank you Pak Norman. Berarti memang change order ini adalah pilihan yang ada di depan kita. Suatu keputusan yang harus kita ambil ya Pak ya. Pak, sebelum lebih lanjut kita kawan kita yuk Pak, karena sudah cukup banyak nih. Aduh, thank you buat para CTM juga master trainer kita Pak Eloy, thank you sudah join semua bapak-bapak, Pak Danang, Pak Joseph, Pak. Oke, thank you Pak supportnya Pak Danang, Pak. Ini banyak kawan-kawan Bapak Nurman juga ya, Pak Setiawan Roses. Iya, ini Pak Setiawan Roses ini salah satu agen perubahan juga ini. Pak Roses. Agent transformation ya, thank you Pak Dolar Mulyawan, wah ini Pak Dolar, thank you sudah join Pak Setiawan Ros, thank you Nur Jaya, wah Bapak memang cocok sekali sesuai namanya. Pak Henry Jaya Teddy, thank you. Bumi Pranaja, terima kasih. Change dimulai dengan keputusan tadi Pak Dewa menarik, nanti kita mungkin bisa singgung Pak mengenai Herdianto Henry, juga terima kasih Pak Toto, terima kasih dari Dream Tiger, terima kasih. Oke, siap untuk berubah Bapak atau Ibu Wijaya 2553. Sahabat-sahabat TML, kita tidak hanya ingin dari Pak Nurman informasi, tetapi dari sahabat-sahabat silakan jika ada pertanyaan kita buka, silakan chat di dalam IG kita.
nanti narasumber kita Pak Nurman akan menjawab ya Pak ya. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Wah ini ada muridnya, ternyata Pak Setiawan Roses ini muridnya Pak Nurman. Nah Pak saya ini ada pertanyaan menarik dari Pak Dewo nih. Perubahan itu sebetulnya dipaksa berubah apa voluntarily berubah? Ya, dipaksa berubah atau voluntary berubah ya? Begitu ya Bu ini? Iya Pak. Ya sama sebetulnya kan kalau kita ngomong dipaksa berubah, berarti kalau namanya dipaksa ada orang yang memaksa dia. Ya. Atau secara sadar kalau bahasa kerennya itu mindfulness kita itu, oh iya ya, kondisi sekarang ini dengan segala bentuk tantangan dan rintangannya, apa yang bisa saya lakukan? Berarti ada kesadaran dalam dirinya untuk melakukan perubahan terhadap nasib dan kehidupannya di masa yang akan datang. Ya. Kalau volunteer, menurut saya cenderungannya dia mengikuti perubahan dari sisi pekerjaannya dia harus belajar banyak bagaimana itu online, virtual, dengan aplikasi yang ada. Itu tadi orang yang gampang move on di sisi pekerjaan atau bisnis apapun, kalau bisnisnya sekarang lebih banyak harus online, maka dia belajar tentang online. Ya. Nah, saran saya sih, kalau saya selalu mengikuti follow the mentor gitu. Siapapun mentor kita ya, siapapun mentornya. Karena paling gampang itu kita mengamati, tiru, modifikasi itu bahasa-bahasa dari sahabat-sahabat dari motivator kelas nasional yang memang itu kondisinya. Nah, kalau kita mau volunteer dan atau kita mau memutuskan diri kita sendiri berubah, semuanya ada di tangan kita sebetulnya. Iya. Karena kecenderungan kalau volunteer dia ikut nih. Misalnya nih saya ikut komunitas TML nih, saya ngikuti, tapi dia nggak ambil keputusan untuk berubah, padahal asupan informasi udah masuk dalam pikirannya, tapi dia sendiri memutuskan berubah, ya jadi volunteer aja, ngikuti perkembangan, ngikuti motivasi, tapi dia nggak berubah. Ya. Bisa jadi dia di dunia nyaman, atau bisa jadi secara finansial, bisa jadi secara kehidupan, dia udah settle ini, nggak mau cari yang kejar yang lain, yang aneh-aneh atau yang lain-lain lah, nggak ada gitu. Nah, berarti secara arti dan kehidupan dia punya visi yang berbeda berarti dari sisi tujuan hidupnya. Iya. Nah, terima kasih, betul Pak. Itu Terima kasih kasih yang terpenting ya. Mau volunteer atau dia memutuskan untuk berubah diri sendiri, ya paling mudah dan paling gampang supaya mood dan semangat kita itu terbentuk, terasah, dan kita bisa melakukan perubahan dengan cepat. Paling enggak dari mengikuti orang yang memang sudah membuktikan dia udah berubah di saat kondisi sekarang ini, dan belajar terus tadi rakus ilmu. Kalau incuriousnya tinggi, otomatis itu tadi, selama kita yakin dengan agama dan keyakinan kita, kalau kita mau belajar ilmu yang baik, pasti ketemu juga dengan orang-orang yang baik. Dan orang-orang yang baik dalam men-share berbagi ilmunya, pasti juga akan ketemu orang yang baik saat dia berbagi ilmunya. Dan saya yakin itu. Iya Pak. Thank you Pak Nurman. Terima kasih juga Pak Dewo. Memang kondisi apapun sebetulnya kalau saya lihat dari diskusi atau yang disampaikan Pak Nurman tadi, pilihan change or die itu bisa secara global. Contohnya keadaan pandemi sekarang ya Pak, kan itu istilahnya rame-rame semuanya nggak Pak. Tetapi di luar secara pandemi pun sebetulnya kita pernah mengalami posisi seperti ini ya Pak ya. Kondisi secara personal ya kan, personal kita sebelum pandemi pun mungkin pernah dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti ini ya Pak ya, change or die. Pak, memang banyak sekali jadi kayak teman sampaikan, kadang yang usia sudah cukup gimana harus mengikuti, harus belajar download lah, ngikuti gadget sekarang ini ya Pak ya. Itu kadang nggak ada pilihan sulit, harus walaupun kadang sulit-sulit tapi ya harus mengikuti kalau memang masih mau join gitu, masih mau eksis gitu ya Pak ya. Di kantor-kantor saya cukup lihat sih kawan-kawan yang sudah rata-rata harus belajar Zoom, pakai internet, semua sudah digital. Pak Nurman, diskusi kita makin sudah masuk ke dalam periode tengahan ini Pak. Ini Bu Yuni, maaf, ini suka atau tidak suka ya di kondisi sekarang ini, suka atau tidak suka? Suka atau suka, dengan era normal maupun new normal, suka atau tidak suka, saat Anda keluar Anda harus memakai masker. Suka atau tidak suka lah ya. Yes, betul. Ya, itu Pak. Kan perubahan yang harus Anda putuskan. Kalau Anda nggak memutuskan pakai masker, resikonya apa? Ditangkap polisi, Satpol PP, atau bahkan dimasukkan penjara.
Atau Iya. resiko secara pribadi, Anda bisa terpapar COVID dan akhirnya sakit, dirawat. Gitu. Iya. Iya, Ya iya seperti itu betul. kira-kira. Suka nggak suka kita harus terima kondisi itu. Kalau secara global ya, secara umum kita harus berubah. Yaitu salah satu secara global yang dipaksa diri kita untuk berubah. Oleh apa? Oleh kondisi keadaan dengan regulasi yang ada dari pemerintah. Mau nggak mau, cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Kalau enggak, ya kita kena sanksi-sanksi yang udah diterapkan baik sanksi sosial ataupun sanksi secara hukum. Yes, yes, ya betul betul Pak. Memang, thank you Pak Norman. Tepat sekali sekarang ini memang kita ada beberapa kondisi yang membuat kita harus memilih lah. Jadi topik kita pada malam hari ini change ada satu pilihan cerdas di era yang new normal. Artinya kami pengen tahu Pak tips-tips dari Bapak atau pilihan yang setelah kita mengetahui ini memang wajib. Ternyata jangan kaget dengan kondisi ini. Kita memang setelah disadarkan bahwa di tangan kita nih harus memilih ya Pak ya, change or die. Nah, dari Pak Nurman ada nggak Pak? How Pak? Bagaimana Pak untuk memilih untuk supaya kita jangan die, kita mau change Pak? Ada tips-tips atau tahapan-tahapan yang Pak Nurman bisa sharingkan Pak? Kalau tahapan secara khusus sih enggak, sebetulnya karena begini, seperti saya bilang dalam agama dan apapun keyakinan kita, saat kita mengalami sebuah kondisi Ya, yang kita harus memutuskan ya, untuk berubah atau tidak, ya. maka saat itu sebetulnya rasa sayang yang Maha Pencipta itu ada sebetulnya. Kamu mau berubah enggak sih? Ya, Atau kamu tetap terima kondisinya? Ya itu pilihanmu. Gitu. Kalau ya, bahasa dari mentor kita Pak Elo kan ada namanya free will ya. Kehendak bebas manusia itu dia memutuskan sukses atau tidak, dia berubah atau tidak, semuanya ada di kita. Gitu. yes, Nah, ya, tips yang pertama kalau kita ngomong perubahan, kalau kita ngomong secara psikologi, satu, kalau kita di rumah biasanya. Saat kita bahasa orang gaulnya itu me time ya. Kalau orang gaul kan ngomongnya me time. time, Me ya Pak. time. Misalnya begitu, di bulan Maret itu pandemi, di bulan Juli itu kita memutuskan buka usaha. Nah, kita merenung kenapa kita buka usaha ini sih? Oh, ada peluang. Di era pandemi yang kondisinya serba susah, ternyata ada peluang. Ada peluang, ya, ya, ya. Ada peluang. Nah, pertanyaannya kita berubah artinya kita ngambil peluang itu atau kita biarkan berlalu aja peluang itu. Oke, yes, yes. Nah, take action-nya itu dari mana? Ya otomatis kita harus mengafirmasi kalau bahasa NLP-nya mengafirmasi diri kita saat kita kemudian tarik napas, merenung tentang kehidupan ini, apa sih yang bisa kita perbuat dari segala kekurangan kita yang secara umum sebetulnya tidak ada manusia itu yang tidak ingin sukses. Kedua, yang di atas itu maunya orang nggak ada yang sakit, ya maunya yang di atas itu semuanya sukses, semuanya berhasil. Tapi Yes. berpulang kembali kepada manusia itu sendiri. Ya, ya. Dia berikhtiar enggak? Nah, ikhtiar itu dia maksimal apa enggak? Itu semuanya tipsnya kalau tahapannya bagi saya pada saat kemudian terjadi tantangan, problema, kalau saya ngomong masalah itu lebih banyak ke tantangan. Iya. Ya, pertama, tarik nafas. Kita merenungi apa yang bisa kita lakukan pada saat me time, bahasa orang-orang gaul sekarang itu me time. Untuk apa sih kita hidup ini sebetulnya? Apa sih yang kelebihan yang diberikan yang di atas dari semua kekurangan yang kita miliki saat ini? Apapun kondisi kita ya. Ya. Apapun kondisi kita. Selama kita yakin menentukan sikap kita, ya, kebaikan yang kita jalankan itu, apalagi didasari dengan doa dan keyakinan, pasti kok insya Allah. Selalu ada orang-orang yang tanpa kita tahu ya, kadang-kadang datang dengan sendiri menolong kita. Ya. Nah, pertama afirmasi dulu, terima bahwa kondisi ini adalah bagian kehidupan, bagian dari jalan yang sudah ditentukan oleh yang di atas, dan jalan kita ini apa yang kita ambil. Ya. Kalau kita sebagai orang muslim dalam setiap sholat kita berdoa, apa sih yang kita bisa lakukan dalam kehidupan ini untuk keluarga kita. Kita lihat motivasi lagi. Motivasi dari orang yang kita sayangi apa sih harapan dan keinginannya. Kita perdalam lagi apa yang kita inginkan dengan kehidupan ini. Ya. Optimisme itu penting, tapi optimisme yang berhitung dari sisi pola pikir ya. Karena pikiran manusia itu kan
nggak ada yang tahu. Begitu masuk di pikiran bawah sadar itu nggak ada yang tahu ini nyata atau tidak, nggak ada yang tahu. Betul, betul, Itu betul, betul. semuanya karena kita harus tahu pemahaman secara pikiran ya, lalu di dalam NLP itu nggak ada yang tahu ini nyata, beneran atau fiksi, imajinasi, semuanya masuk begitu saja. Ya, ya, Nah ya, ya. itu tahap pertama paling tidak kita bisa merenungi, menerima kondisinya, kemudian kalau yang kedua cari komunitas yang bisa membangkitkan motivasi plus ada unsur pembelajaran bagaimana kita survive di kondisi ini. Seperti saya bilang, saya punya pertama komunitas yang itu tentang bagaimana kita jualan, walaupun saya seorang sales. Ya. Ya, di komunitas itu diajarkan mulai dari nol, tanpa pengalaman, tanpa tahu apapun tentang jualan. Iya, Pak. Diajarkan sampai tuntas, bahkan sampai sukses. Wow. Yes. Dan itu ada garansinya gitu. Dan secara finansial sebetulnya biayanya hampir nggak ada. Karena ilmunya beliau itu di dalam komunitas itu sebetulnya kalau dijual, misalnya di offline atau online kan, itu jutaan, bahkan ratusan juta. Itu komunitas yang pertama. Yang kedua, seperti yang biasa saya kerjakan dengan Pak Elo. Pak Elo itu di salah sebuah komunitas juga, itu juga sama, membina usaha kecil menengah, mulai dari nol juga. Wow. Bagaimana memulainya? Ya. Ya mulai aja, itu benar, itu salah satu tagline marketplace yang luar biasa, mulai aja dulu itu benar. Mulai aja Karena dulu. saya mulai aja itu, udah saya buktikan 2 usaha itu mulai aja, ternyata juga ada ordernya. Ya. Nggak pernah mikir-mikir, kalau dipikir-pikir banyak logika yang dipikirkan, nggak akan jalan-jalan. Ya, Pak. Iya, wah keren, Pak. Wah. Kita harus saya tarik napas dulu ya untuk menyerap apa yang Pak Nurman sampaikan ini. Cukup loading banyak ilmunya, Pak. Berarti pertama memang yang menarik buat saya itu tadi adalah jika kita menghadapi tantangan nih, Pak, kan saya pengen tahu faktor-faktor atau tahap untuk menjadi, kita pastinya nggak mau jadi yang die-nya, kita mau yang pribadi yang change-nya. Ternyata Bapak, kita harus me time dulu, tarik nafas ya Pak ya, merenungkan ya, itu jangan lama-lama ya Pak ya, jangan lama-lama, kita harus melihat peluang utama ya Pak ya, harus melihat peluang, karena di setiap peristiwa pasti ada peluang, jangan lihat yang negatifnya banyak, kita lihat peluang. Dan yang kedua adalah action ya Pak ya, jadi Bapak bilang tadi ikhtiar, tadi Bapak sering sampaikan ikhtiar, pilihan di tangan kita, dan tepat sekali di TML ini karena pilihan di tangan kita seperti Bapak tadi singgung bahwa Tuhan Allah itu akan menuntun jika kita berikhtiar gitu ya Pak ya, cocok dengan TML community ini karena saya pernah dengar Pak waktu bulan lalu saya dengan Pak Mus itu, beliau juga menyampaikan bahwa ada step yang tadi bahwa Tuhan Allah itu juga tidak bisa merubah atau akan memberikan perubahan kalau kitanya juga mau berubah, Pak. Betul. Ada ya. Kemudian yang ketiga adalah cari komunitas seperti tempat ini. Coba kita saling mendukung ya Pak. Kalau sendirian kadang waktu bangun nggak ada yang tahu ya Pak. Kadang begini Bu ya, saya juga merasa, saya kan banyak bekerja dan bahkan banyak selama hampir pekerjaan saya itu seringkali juga saya harus meninggalkan keluarga saya. Nah, di saat kemudian saya jauh dari keluarga itu sebetulnya apa saya cari, apa yang bisa saya lakukan dengan segala kelebihan dan kekurangan saya. Salah satunya saya menemukan komunitas berbicara atau public speaking. Di sana belajar tentang public speaking. Kemudian komunitas dari TML ini, komunitas dari pengusaha. Di situ selama kita memang benar-benar berikhtiar mencari, ya tanpa kita sadari itu sudah perubahan sebetulnya. Kita belum ngomong result atau hasil ya, tapi prosesnya dulu itu kita mengarah ke sana apa enggak? Dan setahu saya semua orang yang sukses selalu mengalami namanya proses pembelajaran yang memang nggak ada yang enak. Yang namanya berubah itu pasti sakit loh. Sakit ya Pak. Berubah itu pasti sakit. Sedangkan pikiran manusia, logikanya kalau dalam NLP itu hampir termasuk saya ya, hampir semua orang itu tidak menyukai yang namanya sakit atau ketidaknyamanan, ketidakenakan. Pak, yang namanya mendaki bukit pasti ada kalanya kita harus turun naik jurang, nah gitu. Nah tidak semua orang memang kuat menjalani itu, tapi sebetulnya modal kita itu ada. Gitu.
Ya, Model ya, kita ya, itu ada. Apakah kemudian yang di atas itu menciptakan kita itu miskin? Enggak. ya, Masa yang punya Maha Rahman dan Maha Rahim itu kalau kita ngomong ya, 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 menciptakan kita lahir itu, nanti kamu saya lahirkan dengan kondisi kalau miskin. Pokoknya usaha apapun kamu jadi miskin. Kan enggak. Tapi enggak, ya, dengan kasih sayangnya, yes, semuanya tergantung apa yang kita ikhtiarkan gitu. ya, Nah, komunitas, ketemu orang-orang, mentor-mentor yang luar biasa itu membantu kita, memudahkan jalan kita berikhtiar menjadi orang yang lebih baik dengan kondisi yang serba tidak menentu ini ya kalau kita ngomong ya. ya, ya, Persaingan juga semakin ketat karena semuanya udah bergerak online ya. betul, betul, Bergerak betul, online betul. kalau kita nggak belajar ilmunya ya kita akan ketinggalan. Ya kalau orang Yes, dulu beli baju harus datang ke mall ya. ya, Sebetulnya orang beli baju di mall itu bukan beli bajunya. Yang pertama pasti karena dia mau refreshing. Saya ya, yakin kok. Sama kalau Bu Yuni saya tanya. Datang ke mall memang mau beli baju merek tertentu atau mau cuci mata, jalan-jalan dulu? Nah, cuci mata dulu. Cuci mata ya, dulu. Nah, ya, nah itulah sebetulnya kondisi psikologis manusia, di mana dalam berinteraksi secara sosial itu kita penting memang ketemu orang-orang yang bisa mengarahkan, ya ya, membantu kita secara psikologis. Karena kalau kita curhat dengan yang di atas pasti, meminta pertolongan yang di atas itu pasti. Nah, yes, saat kita udah berdoa, tapi diem aja, ya mana mungkin ada perubahan. yes, ya, ya harus ada lanjutan ya Pak ya, action kita ya Pak ya, 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 ya. Pak, kita sebagai sebagai pribadi-pribadi yang optimis ya Pak, kembali kalau kita dari topik change or die, Ya, tentunya kita sudah mengesampingkan istilah die-nya ya Pak. Kita sedang mau lebih fokus ke change, ya enggak? Kita ya, pengen sebagai pribadi-pribadi yang optimis dan bangkit apapun tantangan yang kita alami ya Pak ya. Nah, change-nya tadi tahapannya sudah saya sampaikan. Pertama kita melihat peluang dan ada afirmatif ya Pak ya ke diri kita sendiri ya Pak ya. Pak, ada dari pengalaman Bapak ada beberapa apakah ya vitamin-vitamin apa nih? Wah, ini bahasa farmasi kira-kira dukungan-dukungan atau faktor-faktor atau support vitamin yang bisa kita untuk tetap berenergik Pak semangatnya dalam karena Bapak bilang seperti yang Bapak sampaikan change itu sakit Pak prosesnya ya kan. Nah gimana nih Pak supaya kita bisa tahan menghadapi itu Pak? ya sama Bu. Namanya sakit itu memang kita kadang nggak kuat untuk menahan kesakitan itu sendirian, Ya, yes, ya kan? Sekuat dan sehebat apapun yang namanya Hercules itu, ya Hercules kan kalau dari mitos film itu kan orang paling kuat di dunia kan, yes, anaknya anak dewa, Mahadewa Zeus. ya, Tapi ternyata pada saat kekuatannya hilang dia juga butuh orang lain untuk menolong hmm, dia gitu. yep, Sama dengan diri kita, saat kita memang butuh bantuan, ya selain dari diri kita, makalah bergaulah dengan orang-orang yang memang punya kapasitas mengarah ke sana. yes, ya, Karena yes, menentukan sebetulnya 10 dari teman kita itu seperti apa sih? 10 dari kalau kita sering di rumah, 10 dari tetangga sekitar itu seperti apa sih? Teman hmm, bergaul kita itu seperti apa sih? Itu kalau di menentu, tahapan yang itu ada 6 ya, ada identity, ada environment, ada spiritual, ada identitas. Itu penting kalau kita mau kan change perubahan ya. Ada 6 hmm, tahapan ya. Karena kalau kita udah paling tinggi itu spiritual ya. ya, Spiritual itu berbeda dengan religiusitas. Karena kalau spiritual itu ya, artinya dia udah memahami arti dan ya, kehidupannya, apa yang dia harus lakukan, change ordernya dia tahu. Kalau ya, saya berubah, saya dapat ini. Kalau saya nggak berubah, akibat resikonya seperti ini. yes, Makanya ada orang yang ngomong tentang hidup ini sebab akibat. ya, Sebab kenapa saya sakit, pasti ada perjalanan fisik yang membuat fisiknya lemah. hmm, Sama, kenapa dia sukses, pasti ada perjalanan bagaimana dia merintis dari nol, bahkan merintis dari hal-hal yang kecil yang dia lakukan ternyata kemudian berhasil. Dan ya, setahu saya orang-orang hebat, ya motivator dunia maupun motivator di nasional kita, termasuk mentor kita, master kita Pak Elo, perjalanannya juga kisahnya luar biasa. Dari orang yes, yang pernah kecanduan narkoba kemudian berhasil ya ya, memutarbalikkan fakta dan kehidupannya, bahkan ya, perjalanan Pak Elo di awal-awal itu luar biasa. Ya. ya, Sama dengan saya yakin juga dengan Ibu Yuni juga.
pasti punya pengalaman-pengalaman secara spiritual, emosional yang menggerakkan kehidupan kita sampai titik sekarang ini. Yes, Dan betul, faktanya kalau kita ngomong ya, faktanya ya, yang berubah atau tidak, itu bukan karena keilmuannya, kepandaiannya. Kalau kita jujur, coba lihat dari kita SD, SMP, SMA, sampai kuliah, yang juara kelas, belum tentu sukses. Ya. Yang paling bodoh, yang nilainya pas-pasan, bahkan tidak naik kelas, belum tentu juga orangnya tidak sukses. Yes, agree Pak, setuju Pak. Nah, kalau kita menyadari change OD-nya itu, bahwa sebetulnya dari semua kelebihan dan kekurangan kita, yang di atas itu sudah mencukupkan apa yang kita harus kerjakan di dunia ini. Iya. Tinggal kita, bakat dan talenta kita, kemampuan kita, dengan sedikit kelebihan kita, apa sih yang bisa kita lakukan di kondisi seperti sekarang ini. Apapun profesi dan pekerjaan Anda ya, di kondisi misalnya Anda pun ter-PHK, ternyata banyak juga yang setelah di PHK malah jadi pebisnis yang sukses. Dan saya punya teman-teman yang sukses, salah satunya yang ikut tadi itu karena kondisi perusahaannya pensiun dini, Bu. Ya, pensiun dini dia harus memutuskan nih, saya bekerja apa yang bisa membuat diri saya minimal sama pendapatan saya dengan di perusahaan sebelumnya. Yes, ya betul Pak. True, ya. Nah, kalau dia nggak menentukan dan nggak berusaha keras berikhtiar ke sana, ya nggak dapat. Ya saya nggak tahu, mungkin teman saya itu sekarang jadi apa saya nggak tahu, tapi ternyata faktanya orang yang bisa berubah, move on, ya bisa menerima kondisinya, keikhlasan hatinya untuk menerima semua tantangan dan rintangan, bahkan musibah sebagai sebuah hikmah. Ya. Musibah sebagai sebuah hikmah itu menemukan langkah pikiran dia yang positif. Nah, langkah pikiran positif ya bisa tadi mulai me time kita merenung, kemudian ketemu komunitas, ya kita baca buku-buku atau video-video yang membuat kita semangat dengan kita sendiri. Sama dengan saya. Apa dikira mungkin kelihatannya saya orang yang semangat. Ya saya cepat cari kenapa saya gabung di TML. Ya saya masih butuh asupan tentang bagaimana bergerak, berusaha, dan action saya itu kedepannya seperti apa. Iya. Alhamdulillah saya ketemu orang-orang hebat, dan saya nggak pernah menyangka loh, orang yang ikut di dalam live IG ini pun, Bu, kalau tidak ada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan dia untuk masuk di acara ini, ya nggak masuk. Yes. Ya, Pak. Bukan karena ketenaran saya ya, bukan karena kehebatan saya, orang itu masuk, bukan. Tapi sebetulnya karena yang di atas itu menggerakkan hatinya untuk ikut dan hadir di acara ini. Bukan saya. Setuju, Pak. Kalau apa artinya seorang Norman Nuhara ini bagi sahabat-sahabat TML yang ikut gabung di sini? Ya. Apa sih yang bisa saya berikan? Apa yang sudah saya lakukan untuk mereka? Nggak ada loh, Bu. Ya. Baik secara finansial maupun secara apapun saya nggak ada. Ke Bu Yuni pun nggak ada. Tapi kenapa kemudian kita dipertemukan di Sabtu ini? Pasti Allah itu tahu. Pasti tahu itu punya rencana ke depannya terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Nah itu penting, teosentriknya. Ya, manajemen leadership itu di TML itu ada di situ sebetulnya. Ya, thank you Pak. Thank you. Mengingatkan kembali sahabat-sahabat bahwa setiap detik, setiap yang kita alami tidak lepas dari tuntunan, dari rencana Tuhan, Allah. Jadi sahabat-sahabat, terima kasih 13 yang masih join di dalam IG Live ini. Seperti yang Pak Nurman sampaikan, jika Bapak Ibu semua saudara-saudara, sahabat-sahabat TML join kembali, bukan karena kehebatan saya, apalagi siapa saya, dan juga ketenaran Pak Nurman dan sampaikan very humble Pak, tapi semua ini kembali. Jika Bapak Ibu masih join, itu semua karena ada Tuhan yang berakan, dan kami berharap kami ini dipakai oleh Sang Pencipta melalui kehidupan Nurman yang sharing pada malam hari ini akan menginspirasi, akan memberikan suatu dorongan, motivasi bagi kawan-kawan dari sahabat-sahabat TML di dalam situasi yang serba tidak menentu seperti ini untuk tetap we choose the best to change, not die, ya Pak ya, tetap mencari pilihan yang terbaik, yaitu untuk tetap berubah, walaupun itu sakit ya Pak ya. Saya masih ingat saya dan saya kalimat Pak Elo ya di buku TML ya, karena begini Pak, ya kita kembali bahwa dalam setiap peristiwa maupun personal maupun secara kondisi secara umum seperti begini, kadang kita melihat sepertinya tidak ada pilihan.
kok kenapa saya yang dipilih di PHK? Istilahnya kenapa pada saat pengurangan karyawan, why me? Kenapa saya yang terpilih? Kenapa juga kita mungkin bertanya, kenapa mungkin bisnis saya di pariwisata, why? Kita yang paling very terrible ya Pak ya, kena dampak, ya enggak? Dan mungkin kenapa saya di hospitality, sebelumnya hotel, kenapa sebagai karyawan itu, waduh, why happen to me, ya Pak ya? Tetapi melalui malam hari ini kita diingatkan bahwa seburuk apapun keadaan kita, we pasti always have a choice, selalu ada pilihan. Dari buku TML Pak Elo, buka laci, ayo kembali buka laci, apa menjadi tujuan kita, apa yang menjadi selama ini, ya kan, karena selalu ada pilihan. Dan ada kalimat yang menarik yang saya juga ambil bahwa ya saya nggak mau menyerah lah, sesulit apapun, seberat apapun, ya Pak ya. Jadi Bapak tadi contohin supaya naik gunung ya, naik gunung itu nggak selalu naik, tuh kadang-kadang turun jurang juga untuk naik ya Pak. Sesulit apapun, seberat apapun, let's do it friend, ya sahabat-sahabat TML, let's do it. Saya tetap akan melakukannya walaupun mungkin akan ada sakit, akan lebih lama, tapi let's do it ya. Kita mau menyemangati sahabat-sahabat Pak. Thank you Pak Nurman, malam hari ini sangat menginspirasi dan mengingatkan kembali kami sebagai member of TML, kita nggak sendirian, Ya, kita punya kita sapa teman-teman yang masuk lagi tuh, Bu Yuni. keren Pak, thank you Pak. Nah ini sudah, wah kita nggak terasa nih Pak, waktu sudah. Thank you Pak, silakan kita nyapa kawan-kawan Pak. Pak Rudi Komarudin sudah join, Pak Warsito ini juga member TML nih yang rajin nih, Pak Warsito Adi, welcome Pak. Ini ada anak buah Bapak Setiawan Ros, Pak Aposindo, Pak Steph, thank you Pak Steph, Pak Henry Jaya. Dalam setiap nih kita lihat komen teman-teman ya Pak ya. Dalam setiap tahap industri dari dulu ada yang naik usahanya, ada juga yang turun atau bangkrut Pak. Jadi ini pengulangan saja dan perlu belajar lagi saja dan menyesuaikan. Thank you, yes Pak, yes benar-benar kita mesti belajar adaptif ya Pak Herman, Pak Nurman, adaptif saya dengar. Pak atau Ibu ya selalu. Oh Edi Muin, thank you Pak Edi Muin. Ini kemarin waktu di Glenn yang pertama very inspired Pak. Kita sampai membahasnya nih Pak di sama teman-teman kita wow, thank you Pak Edi Muin sudah join ya. Cerita Bapak pada waktu Glenn, Pak Ruman juga ikut ya Pak ya, Glenn yang pertama ya. Pak Edi yang dapat omset 20 M, saya masih ingat Pak Edi, thank you Pak. Nanti kapan-kapan juga menjadi narasumber ya. Pak Henry Budianto ya Pak ya, Hubertus, Pak Sigit, Pak Widijo Murdoko. Thank you Pak sudah join, juga Pak Alvin, our host, juga Pak Hakim, thank you sudah join Pak Hakim, Pak Mustafa, happy birthday juga. Ini saya TM Pak. Pak Hendrik, ini juga saya TM juga, thank you Pak. Ibu Dian, terima kasih sudah join, Bu. Pak sahabat-sahabat ML, di statement bahwa sahabat-sahabat yang join di malam hari ini bukan suatu kebetulan. Sudah ada sebuah rencana dari Tuhan ya Pak ya sepertinya. Dan ya, Bapak menginspirasi kita semua Pak. Mari silakan lanjutkan Pak. Apa yang Bapak sampaikan terkait dengan opsi pilihan ini Pak. Baik Bu Yuni, waktu kita kurang berapa menit ya? Nggak terasa ini. Masih lama Pak. 15 menit Pak. 13 menit. Tahu-tahu nanti kan cuma 1 jam ya. Tahu-tahu putus di tengah jalan nanti. Lanjut lagi Pak, lanjut. Terima kasih, ada banyak ini, ada Pak Heri Cantiko, ada Mas Dian Kaya Hati, ada Mas Sigit tadi salah seorang agen perubahan juga, luar biasa. Yep. Dalam hidup itu selalu ada keputusan ya Bu ya. Kehidupan yang hakiki itu sebetulnya ada dalam sanubari kita. Dan hati nurani kita itu tahu kok sebetulnya. Apakah langkah kita itu menuju kepada kebaikan atau langkah kita menuju kepada keburukan bagi diri kita sendiri. Yes. Jadi, karena hati nurani itu nggak bisa bohong. Ya. Yeah. Bahkan seorang penjahat pun pada saat dia membunuh orang, sebetulnya hati nurani juga berkata, ini dosa loh, ini nanti berakibat ini. Tapi karena udah kebal, karena dia udah sering, makanya hatinya tertutup. Yes. Makanya ada istilah orang kan hatinya udah baku, udah membeku. Karena memang kebiasaannya itu menentukan langkahnya ke depan. Kalau setiap hari dia bertemu dengan orang-orang yang positif, hasilnya pasti positif. Tapi kalau kita bertemu dengan orang-orang negatif, hasilnya negatif. Sederhananya aja. Yeah. Ini fakta ya. Misalnya nih, ada orang yang dipanggil dengan julukan yang sebetulnya orang itu nggak seberapa suka.
lu mohon maaf ini, misalnya kampret, lu hitam gitu, si hitam gitu. Ya, Coba perhatikan. ya. Entah kenapa suatu saat kita pun akan dipanggil dengan julukan salah satu kejelekan kita sendiri juga. Ya, ya, betul, betul, Itu Pak. fakta kehidupan. Gitu. Ya, Fakta ya, kehidupan. ya. Nah, makanya change OD itu amat sangat tergantung dari pola pikir kita, respon kita kepada orang-orang di sekitar kita juga. Yes. Makanya cara Ya. berkomunikasi, cara kita berinteraksi itu juga menentukan rezeki kita juga. Gitu. Kalau Wah, kita ya. orangnya lebih banyak diam menunggu aja, ya rezeki akhirnya diambil kucing begitu. Gitu ya. Ya, Ya, Pak. kalau kita lihat ya, kucing itu kan pada saat kita ada, dia diem aja gitu. Tapi pada saat Ah, kita nggak ada, maka ikan asin itu akan hilang dengan sendirinya. iya. Gitu. Thank you, Pak. Wah, berarti kita memang harus terus berjaga-jaga nih sahabat-sahabat ya terhadap Iya. kita nggak boleh meleng dikit nanti seperti itu. Nah, untuk ketemu dengan peluang dan kesempatan itu, paling enggak kita harus memang ketemu dengan orang-orang yang bergerak ke arah sana. Ada banyak sekali di mentor kehidupan kita itu, mau di Facebook, mau di WA, mau di IG, mau di apapun lah. Yang menggerakkan kita itu banyak. Maka mau nggak mau, kalau kita mau merubah hidup dan kehidupan kita, harus bergaul dengan orang-orang yang memang udah melewatinya. Gitu. Ya. Nah, change OD itu tidak hanya sekedar kata-kata, kalau kemudian kita menganggap itu adalah bagian kehidupan yang memang harus dijalani. Ya Ya. akhirnya ada orang, kalau istilah orang Jawa itu nerima yang pandemi, ya sudah gini aja saya udah cukup. Ya cukup juga beneran. Gitu. Amin. Ya, yes, yes, yes. Ya, betul, betul, Pak. Betul, betul. Padahal sebetulnya filosofi in rimo in pandum itu dalam bahasa Jawa atau menerima kebesaran rahmat dari yang di atas Ibu, itu ya Bu Yuni, sama dengan change OD kita. Hmm. Setelah dia melakukan yang terbaik dari potensi yang dia miliki, kalau bahasanya Pak Elo ya, setia melakukan yang terbaik, ya, setia melakukan yang terbaik, Ya. apapun bakat dan talenta Anda yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kasih, ya. Yes. Ya. Maka sebetulnya kalau Anda yakini itu bagian jalan hidup Anda, ya alhamdulillah pasti akan ada orang-orang yang menggerakkan untuk menarik Anda. Yes. Dan salah satu faktanya itu saya sebetulnya. Saya itu mau baru bergerak di bidang public speaking itu kayak karena memang banyak orang yang mengatakan kepada saya, Pak Norman cocok loh kalau jadi public speaking, seorang public speaker. Itu sejak tahun 2011 betul. Apakah itu panggilan yang di atas? Bisa jadi, karena hampir di setiap perusahaan yang saya ikuti dan ketemu orang di sekitar selalu mengatakan itu. Iya. Ya. Hanya saja saya termasuk orang yang lambat menentukan change OD-nya tadi loh. Kenapa saya bilang lambat? Karena saya masih bergerak sebagai seorang karyawan. Bukan memaksimalkan kelebihan dari bakat talenta saya sebagai seorang public speaker. Ya. Itu salah satu change OD saya yang sampai hari ini saya masih harus berjuang, sama berjuang. Ya, ya, bisa nggak saya berubah? Atau kelebihan saya yang sudah disaksikan bahkan difaktai oleh orang sekitar saya itu, ya sudah, diem aja saya nggak melakukan apapun. Ya akhirnya bakat itu akan hilang dengan sendirinya. Yang bisa jadi bakat dan talenta itu memang diberikan oleh Tuhan untuk menghidupi dalam kehidupan kita selanjutnya. Saya nggak pernah tahu 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Ya, ya, betul, 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 betul. Nah itu yang harus kita sadari dalam diri kita. Kalau kita bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan kita, tentunya dengan kelebihan sedikit pun, ya, yang paling sedikit pun dari kelebihan kita apa sih? Nah itu yang kita jalani sebetulnya. Pak, dari yang saya sampaikan, saya melihat banyak yang talenta, bakat, potensi yang sudah Bapak temukan dan siap untuk disalurkan, Pak Nurman. Dan saya lihat Bapak sudah menyerap ilmunya Pak Eloy, sudah bicara dengan Pak Nurman, sudah nggak beda jauh bicara dengan CTM. Coba ya, pun alhamdulillah di dalam pekerjaan saya dulu. Dalam pekerjaan saya dulu itu kan saya punya istilahnya teman yang sales saya istilahnya gitu ya. Kebetulan ya sering kita ngobrol, dialog, dan
rata-rata yang under saya pada saya itu alhamdulillah semuanya jadi manajer semua gitu. Apakah saya hebat? Enggak. Kebetulan tadi itu saya dititipkan bakat dan talenta untuk membuat orang itu jadi lebih baik. Kalau sukses semuanya adalah tanggung jawab mereka sendiri sebetulnya. Tapi minimal jauh lebih baik entah dari sisi karakter, kehidupan, ya, secara pekerjaannya dia lebih baik lagi, promosinya juga lebih baik lagi. Nah, cuma kadang-kadang memang kita ketemu orang yang diajak berubah susah nih. Iya. Mungkin termasuk dulu pimpinan saya juga sama melihat saya itu ini Norman diajak berubah susah gitu. Diajak melangkah lebih jauh susah. Ya mungkin karena saya belum tahu ilmunya, belum tahu komunitasnya, belum tahu apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kehidupan saya. Ya. Tapi saya yakin, ya, karena beberapa hal kejadian itu sebetulnya di luar nalar ya. Artinya keajaiban itu memang tetap ada, namanya miracle itu ada selama agapan dan keyakinan kita itu bertumbuh dan berkembang seiring dengan ikhtiar kita. Ya, betul. Karena pola orang sukses itu ada, Bu. Change Ode dengan menggunakan pola orang sukses dengan pola pikiran kita sendiri itu kelamaan. Seperti saya ini ya. Mungkin kalau saya dulu benar-benar mengikuti pola orang yang biasa public speaking, ya, saya udah sejajar ketika kata Pak Yuni loh. Ini yang ngatain Bu Yuni ya. Ini udah sama dengan Pak Elo. Mungkin saya ketemu Pak Elo dalam suasana sama-sama ngisi seminar kan gitu. Levelnya udah nasional. Kalau 2012 itu saya memutuskan ya. Memutuskan ya Pak. Benar-benar ya. Benar-benar untuk bergerak di bidang public speaker ya. Public speaker gitu. Tapi itu tadi karena change ode-nya saya nggak memutuskan ke sana karena saya sibuk dengan pekerjaan, saya masih harus bekerja di perusahaan saya, sehingga bakat dan talenta itu mungkin saya abaikan, bahkan saya hanya sebatas sepintas lalu. Padahal faktanya ada kelebihan-kelebihan, ada rezeki-rezeki yang dititipkan oleh yang di atas dari kelebihan dan talenta itu. Gitu. Dan faktanya, saya tahun 2015, Bu, saya bukan siapa-siapa, saya hanya iseng itu waktu itu, by WA, kirim, terus itu salah seorang petinggi di sebuah leasing nomor 1 di Indonesia juga. Dia cuma tanya, memang Pak Norman bisa apa? Gitu. Oh Pak, saya bisa ngajar sales Pak. Oh ya sudah, coba kirim proposal. Saya itu proposal aja nggak punya, Bu. Company profil nggak punya, proposal nggak punya, cara bikinnya juga nggak tahu. Kebetulan, tadi saya bilang, kita selalu dipertemukan sama orang-orang hebat yang mau dengan ikhlas membantu kita. Saya ketemu dengan namanya teman saya, itu kalau mungkin Pak Pram ada di sini, namanya Pak Pram itu di Surabaya. Saya minta itu, Pak, ada contoh nggak proposal untuk ngajukan training? Tahun 2015 kalau 2016 itu. Oh ada Pak Norman, silakan. Ya itulah pertama kali saya kemudian dapat order dan luar biasa. Itu 2015-2016. Kalau mungkin dicari di YouTube itu cari aja Norman Nuhara Jogja. Nah itu saya ngisi pertama kali, Bu. Wow. Yang benar-benar secara profesional saya dibayar dan alhamdulillah itu juga dari doa. Karena nilainya itu persis dengan hutang saya, Bu. Nilainya itu persis dengan hutang saya yang harus saya bayar. Kan lucu juga ya. Nah, itulah kuasa yang di atas kalau kita udah mengimani dan meyakini, kemudian kita berikhtiarnya juga maksimal. Setuju, salah satu kalau kemudian saya tekuni terus, mungkin ya itu tadi. Mungkin kita sudah selevel sama Pak Elo mungkin. Yes Pak. Saya dukung Pak Norman. Sahabat-sahabat, kita sudah pada menit-menit akhir nih Pak. Waduh, rasanya lagi sama semangatnya nih Pak Norman ya. Nanti kita janjian lagi deh Pak ya. Pak sahabat-sahabat TML, satu date kali ini kembali Change or Die yang ingin saya highlight tadi mengenai Change or Die ini. Pertama yang saya grab dari sharingnya Pak Norman, pertama kita harus change our identity dulu ya Pak ya. Pertama kita harus change identity dulu. Dan yang kedua, kita harus juga men-change lingkungan atau environment kita. Mari, sahabat-sahabat TML, setelah Saturday kali ini, karena kita rindu, harapan kita melalui IG Live ini, kita menginspirasi, kita memberkati, kita
apa yang kita sampaikan bisa mendukung kawan-kawan semua sahabat-sahabat yang sedang bekerja maupun yang sedang berusaha. Dan saya sih lihat sebetulnya member atau yang follow di IG ini rata-rata memang kita sudah pada sedang berlari-lari nih, tidak ada yang sedang berduduk-duduk atau yang sedang merenung enggak. Kalau saya lihat semua yang hadir di sini nih orang yang sedang kita sama-sama berlari nih Pak. Tetapi jika mungkin di antara teman-teman sahabat-sahabat yang lain, keluarga boleh di-share live pada malam hari ini. Karena kembali Pak, tadi yang kasih yang kedua, untuk kita mengambil change yang pertama adalah change our identity dulu. Siapa saya? Kita adalah kita Tuhan dengan penuh talenta ya Pak ya, dengan potensi yang luar biasa. Dan kemudian juga change our lingkungan. Karena Bapak bilang tadi 10 teman kita, 10 lingkungan kita itu akan membentuk masa depan kita ya Pak ya. Sangat mendukung. Jadi join di dalam komunitas yang semangat seperti TML Community. Sahabat-sahabat, mari saya ajak untuk member semua di dalam komunitas TML ini dan terus follow IG kita TML Community, ada juga di YouTube untuk inspirasi yang lain. Pak Nurman mengakhiri Pak, mungkin ada apa ya last statement dari Pak Nurman buat sahabat-sahabat kita yang sudah setia Pak mendengar inspirasi dari Pak Nurman. Silakan Pak. Ini kalau statement ini mengarah ke statementnya yang udah ditulis sama TML itu ya. Hidup ini kan memang berjalan seperti air mengalir. Tapi setiap air yang mengalir itu selalu ada persetujuan ilahiyah yang di atas. Alirkan bakat dan potensi kita masing-masing, apapun kondisi dan keadaan kita saat ini, selama Anda mengikuti arusnya, air yang mengalir dan mengikuti arusnya, maka kehidupan kita, tujuan kita pasti akan sampai. Amin. Karena dimanapun air mengalir, selalu arahnya muaranya ke laut. Dimanapun air mengalir ya, dimanapun air mengalir, selalu mengarahnya ke laut. Nah, tujuan kita itu mau apa sih? Selama kita yakin, apapun kelokannya, ya kan air sungai itu selalu berkelok-kelok, ada yang kemudian kena batu dulu ya, atau kemudian kena banjir dulu ya, macam-macam lah. Kalau menurut saya kehidupan ini ikuti aja arus dan airnya, tapi jangan lupa untuk selalu berdoa dengan apapun agama dan keyakinan kita. Selama Anda yakin dengan apa yang Anda imani dan Anda berikhtiar dengan pola yang sudah ditentukan, apalagi pola yang dari orang-orang yang sudah sukses, insya Allah lah. Perubahan change order-nya itu akan terjadi cepat atau lambat selama Anda mengikuti semua mentor-mentor yang Anda ikuti. Dari saya itu, ini terima kasih, mohon maaf kalau ada yang saya sampaikan bagi sahabat-sahabat saya maupun teman-teman dari TML Community yang malam ini hadir. Sekali lagi atas izin dan kuasa Allah Subhanahu, Anda hadir di sini bukan karena kehebatan saya atau siapapun yang mengundang Anda, tapi yakinlah bahwa kita hadir di sini karena memang kita diberkati dan diberikan rahmat oleh yang di atas untuk bisa lebih baik dari kehidupan kita sekarang menuju kehidupan di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih Bu Yuni sharingnya sama sahabat-sahabat semua. Thank you Pak. Sebentar Pak Nurman, jangan pamit dulu kawan-kawan sahabat TML. Terima kasih sudah join dan terima kasih Pak Nurman sudah meluangkan waktu sebagai narasumber Pak. Sangat menginspirasi Pak. Keren banget Pak dan Amin. Wow. Saya yakin kita semua yang hadir join pada ini maupun nanti kita berharap dan terus berdoa ya Pak Nurman ya, bahwa karena ini kan ada di IGTV, karena saya percaya setiap kembali Tuhan Allah itu akan menggerakkan ya Pak ya untuk terus mendengar maupun menyaksikan. Terima kasih para sahabat TML yang sudah join, para CTM, Pak Danang, Pak Arif 68 yang sudah join. Untuk lebih lengkapnya silahkan dilihat di IGTV rekaman. Setelah ini kita akan simpan Ya, di sana. ada Pak Danang itu banyak yang gabung barusan juga, Pak Arif, Pak siapa lagi itu banyak. Iya Pak Arif, ya Pak Mustafa, thank you ya di detik-detik akhir. Silahkan menyaksikan di IG Live kami. Sahabat, kita sudah 1 jam bersama Saturday TML, Thecentric Motivation and Leadership Community. Mari dimanapun kita berada, bekerja adalah ibadah, karyawan, usaha tetap ukir jejakmu, biarlah Tuhan mengukiri jejaknya melalui kehidupan kita. Mari kami Amin. sekali lagi thank you banget Pak, terima kasih banget. Dan kita sama-sama Ibu Yuni. Bapak bisa berbagi sama kita ya. Mari Pak kita pamit ya sahabat. Amin. Pamit, sampai ketemu Sabtu depan. Dah.